tiga panelis yang juga lulusan LPDP Awardee nih buat kalian semua. Yang pertama kita udah punya Kak Elsa Salsabila, Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Dan yang kedua ada Kak Ayu Feratiwi, Sarjana Terapan Kesehatan. Dan yang terakhir, dan yang nggak kalah penting, ada Kak Aldi Alfian Hidayat, Sarjana Sains. Mereka semua siap berbagi their experience, tip jitu, dan juga simulasi langsung supaya kamu makin percaya diri, push your confidence buat ngehadapin yang namanya interview dari LPDP itu sendiri. Dan ada minti kita juga hari ini, minti kita hari ini ada Kak Selfie. Baik, sebelum kita mulai, yuk kita dengerin dulu kata sambutan hangat dari tim Mentor Leto yang akan diwakilkan oleh Kak Ailsa Salsabila. Untuk Kak Elsa, the floor is yours. Terima kasih moderator. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sip, udah. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir di siang hari ini pada sesi latihan atau mock up interview persiapan seleksi substansi beasiswa LPDP tahun 2025. Izinkan saya, Ayu Sasal Sabia, mewakili juga dua kakak mentor lainnya, ada Kak Ayu dan juga Kak Aldin. Pada siang hari ini akan mungkin lebih ke sharing pengalaman kami, kemudian juga ini mungkin sifatnya latihan ya untuk mempersiapkan diri menjelang nanti seleksi substansi. Adapun di sini kami selaku mentor yang bertugas tidak ada sedikit pun niat untuk menggurui teman-teman, namun ini hanya sebatas kami mungkin memberikan pengalaman yang pernah kami lewati sehingga mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran yang bisa diambil ataupun barangkali ada manfaat yang bisa diimplementasikan. It's an honor for us gitu. Kemudian juga untuk menti siang hari ini, semoga bisa mengikuti rangkaian mock up ya dengan baik, dan juga teman-teman partisipan yang hari ini menyimak sejauh ini ada 37 orang ya. Semoga nanti juga bisa interaktif lewat kolom chat. Kalau memang waktunya juga cukup, nanti silahkan bisa bertanya langsung. Tapi kalau tidak cukup waktunya, silahkan interaktif via kolom chat. Nanti akan dibantu mentor lain untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin cukup sekian. Selamat menyaksikan dan selamat belajar teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Ilsa untuk kata sambutan hangatnya. Dan bentar, kita abadiin dulu momen kita pada siang hari ini. Boleh semuanya yang belum on cam, boleh on cam dong? 38 nih. Yang dong untuk on kita mau dokumentasi. Yang belakang-belakang ini belum on cam. Yuk, yuk. Sip. Oke, kalau kayak gitu kita mulai aja ya. Say baik, oke. Untuk sekali lagi ya, kita dokumentasi ya. Boleh, 1, 2, 3, cheers. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Without any further ado, let's begin our main agenda for today, simulasi interview LPDP. Di sesi ini, para peserta akan langsung merasakan suasana interview yang sesungguhnya langsung di hadapan pada para awardee. But for it, aku mau ngejelasin dulu tata tertib yang harus diikutin. Yang pertama itu, selama mock up berlangsung, tidak menggunakan virtual background bagi mentinya, dan akan ada 3 di bidang, dan juga minta harus memposisikan dirinya seperti LPD dengan atau ketika dimulai ada sesi yang pertama interview, yang kedua feedback, dan yang ketiga sesi tanya jawab. Zoom yang hadir pada siang hari. Di terakhir interview, panelis akan meminta menti untuk meninggalkan room Zoom, tapi itu hanya formalitas aja, jadi nanti mentinya tetap stay di ruangan aja. Sesi ini nanti akan langsung dipandu oleh tim mentor itu, jadi sekarang aku serahin sesi ini kepada tim mentor, silakan kakak-kakak hebat, the floor is yours, waktu dan layar. Baik.
Oke, baik. Apakah suara saya terdengar untuk Kak Selvi? Terdengar, Kakak. Oke, baik. Sebelum mungkin kita mulai sesi mock up-nya, saya mau mengingatkan dan juga memastikan untuk Kak Selvi diusahakan yang pertama menggunakan device laptop, kemudian juga pastikan internet stabil dan juga kondisi keadaan sekitar Kak Selvi dalam kondisi kondusif ya. Kalau memang sudah aman dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kira-kira bisa kita mulai? Oke, baik. Kita mulai ya. Selamat pagi, selamat pagi kepada peserta seleksi beasiswa LPDP atas nama Selvi Sulistiani, betul? Betul, Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat sudah sampai di tahapan seleksi substansi beasiswa LPDP, di mana ini adalah tahap terakhir dari rangkaian seleksi beasiswa LPDP. Pastinya Mbak Selvi ini sudah melewati rangkaian tes yang cukup sulit juga sebelumnya, sehingga ini merupakan sesuatu yang perlu dibanggakan. Namun sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa tidak ada orang lain di ruangan saat ini Mbak Selvi berada. Maka dari itu silahkan kamera diputar 360 derajat. Pre-memory, nggak usah, terima kasih. Oke, sebelum nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, saya persilahkan kepada Mbak Selvi untuk bisa memperkenalkan dirinya secara singkat. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya asal Jakarta. Saya merupakan lulusan S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Adapun aktivitas saya saat ini yakni sebagai asisten dosen dan asisten peneliti. Saya juga pernah aktif pada program dosen erat, yakni terkait dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat di Kota Serang. Dari pengalaman baik secara akademik dan praktis tersebut mendorong saya untuk termotivasi melanjutkan studi magister. Saya berencana untuk melanjutkan studi magister di Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran dengan harapan bisa meningkatkan kapasitas saya untuk menjadi akademisi dosen ilmu pemerintahan di masa depan. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sebelum kita melihat ke depan terkait dengan rencana studinya Selvi nih di Universitas Padjadjaran, saya mau tanya dong, waktu ketika mau daftar S1 kan biasanya siswa-siswa SMA itu punya cita-citanya tersendiri. Masuk jurusan hukum mau jadi jaksa, mau jadi pengacara, masuk jurusan kedokteran karena mau jadi dokter. Nah, saya mau tahu dong kalau untuk Selvi sendiri, masuk di S1 Ilmu Pemerintahan itu cita-citanya apa? Terima kasih. Dulu saya berencana ketika saya masuk di ilmu pemerintahan pada saat saya S1, saya justru ruang lingkup saya hanya sebatas di ranah stage, yakni di ranah pemerintahan. Ternyata ketika saya sudah memulai belajar, ilmu pemerintahan itu sangat luas, tidak hanya belajar di ranah stage pemerintahan, tetapi juga di ranah intermediary sebagai penghubung maupun civil society seperti NGO. Kemudian setelah proses berjalannya, saya justru tertarik juga untuk menjadi akademisi, karena pada saat itu juga kebetulan saya selama menjadi mahasiswa, turut membantu dosen-dosen juga dari proses penelitian. Hal itulah yang membuat saya termotivasi untuk menjadi akademisi seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya juga mau bertanya terkait dengan daftar pilihan prodi yang dipilih pada seleksi LPDP. Di pilihan pertama ada Universitas Padjadjaran. Kira-kira alasannya kenapa? Terima kasih. Tentunya saya memilih Universitas Padjadjaran di ilmu pemerintahan ini dikarenakan yang pertama tentu saja komputer ilmu pemerintahan ini sejalan dengan rencana dan harapan saya untuk mendapatkan kedalaman ilmu, karena ilmu pemerintahan di Universitas Padjadjaran ini memiliki kurikulum yang relevan. Ada beberapa mata kuliah yang sudah saya research tentunya, dan saya tertarik dengan beberapa mata kuliah misalnya terkait dengan desentralisasi, terkait dengan pemerintahan lokal, kemudian juga dinamika kebijakan publik. Selain itu juga Universitas Bentar, saya boleh izin potong?
Iya, Kalau dari boleh. beberapa mata kuliah yang disebutkan, salah satunya adalah desentralisasi, bukannya itu harusnya sudah dipelajari di level S1 ya? Ya, betul. Tetapi saya tentu saja di magister ini saya berharap bisa mendalami keilmuan lebih dalam lagi. Terlebih, tentu saja di Unpad ini terdapat dosen-dosen yang tentunya memiliki kepakaran di bidang tersebut. Saya juga sudah research tentunya. Misalnya, salah satu profesor yang ada di Unpad, misalnya Profesor Nanda Nur Alamsyah, beliau juga expert di bidang tata kelola pemerintahan, kemudian juga pemerintah lokal, Dokter Neneng, seperti Dokter Neneng, karena saya juga rencana akan sejalan dengan rencana penelitian tesis saya terkait dengan pemerintahan lokal. Oke, cukup dulu. Yang ingin saya tanyakan kemudian, apakah memang nggak cukup kemarin di S1-nya 4 tahun tentang ilmu pemerintahan yang menurut saya kalau dari penjabarannya saudara tadi harusnya itu di S1 sudah cukup kenyang lah, bisa kita katakan seperti itu. Kenapa harus S2-nya kemudian linear lagi ilmu pemerintahan? Ya, baik, terima kasih. Tentu saja yang pertama, di S1 ilmu pemerintahan kan hanya sebagai introduksi saja, belum mendalam. Sehingga saya ingin memperkaya perspektif yang lebih luas Sorry, lagi. definisi mendalam yang saudara Selvi pahami itu seperti apa? Definisi mendalam adalah ketika menemukan perspektif-perspektif baru dengan dinamika-dinamika pemerintahan kontemporer saat ini, yang saya rasa itu bisa saya temukan nanti di Magister Ilmu Pemerintahan. Selain itu juga sejalan dengan rencana kontribusi saya untuk menjadi dosen, karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk menjadi dosen tentu harus S2. Oke, berarti sebetulnya kalau secara ilmu ya sudah cukup lah menyinggung ataupun kalaupun memang menurut Selfie tidak mendalam, tapi at least Selfie sudah tahu kan dasar-dasarnya di S1 dan tadi tersebut ke akhirnya yang sebetulnya ini mau jadi pertanyaan saya, ngambil S2 hanya karena ingin jadi dosen karena memang rencana kontribusinya hanya dosen. Tapi saya mungkin nanti akan bahas itu. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah Selfie menyebut bahwa Selfie ini mau membangun sebuah pusat kajian kebijakan publik. Nah, kenapa S2-nya justru nggak ngambil kebijakan publik atau administrasi publik? Ya, karena di ilmu pemerintahan itu cukup sangat luas, termasuk juga teori terkait dengan kebijakan publik juga dipelajari di ilmu pemerintahan. Nah, kalau misalkan tadi salah satu rencana kontribusinya mau bangun pusat kajian kebijakan publik, bukankah lebih better kalau Selfie ambilnya magister kebijakan publik? Karena ilmu dasarnya ilmu pemerintahannya sudah dipegang, maka mendalaminya langsung spesifik ke kebijakan publik. Ya, karena sesuai dengan yang pertama, rencana kontribusi saya ingin menjadi dosen, jadi saya rasa saya sangat membutuhkan sekali keilmuan di ilmu pemerintahan, karena kurikulumnya relevan dengan beberapa mata kuliah pada saat saya S1 gitu, sehingga ada teori-teori lanjutan. Adapun kenapa saya tidak memilih terkait dengan prodi kebijakan publik, karena di ilmu pemerintahan sendiri pun dipelajari gitu, seperti itu. Oke, sebelum melangkah lebih jauh ya ke hal-hal yang lebih substansional, saya mau tanya dok sama Selfie, kira-kira Selfie tahu nggak perbedaan pemerintah dengan pemerintahan itu apa? Sependek pengetahuan saya, perbedaan pemerintah dan pemerintahan adalah uh, singkatnya adalah kalau misalnya pemerintah adalah lembaganya atau subjeknya yang menjalani pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah sistem yang ada pada proses dijalaninya oleh pemerintah tersebut. Oke, kalau dari yang kami sebagai panelis pahami dari CV yang telah kamu submit di website LPDP itu bahwa kamu menuliskan rencana kontribusi pasca studi kamu itu menjadi dosen. Menurut kamu memang tidak adakah kontribusi lain selain tadi membuat lembaga kajian itu yang relevan gitu sebagai mungkin lulusan nanti S2 ilmu pemerintahan gitu. Apakah memang hanya dosen? Ya, baik. Tentu saja, selain dosen, menurut saya dosen itu adalah salah satu karir paling ideal dan tentunya tidak hanya berkontribusi pada Sorry, apa pada parameternya dosen adalah karir paling ideal? Kalau hmm, bagi lulusan pemerintahan, bukankah karir paling idealnya adalah jadi PNS ya? ya baik, karena
Karena ketika bisa menjadi dosen, maka ada beberapa lingkup yang harus dijalani, yakni terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi bukan hanya soal mengajar, tetapi juga ada proses penelitian yang nantinya penelitian ini bisa menjadi basis solutif eh, yang bisa digunakan untuk untuk rekomendasi case-case yang ada di pemerintahan. Oke, Selain itu kalau juga kamu proses bawa, sorry saya potong. Kalau kamu bawanya ke Tridharma perguruan tinggi yang terkait pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat, bukankah sebetulnya PNS juga banyak ya yang jadi dosen praktisi dan mereka sebetulnya secara tidak langsung bisa melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu? Jadi apa sih, kenapa kamu tuh pengen jadi dosen selain, kalau bisa alasan lain selain Tridharma perguruan tinggi gitu? Oke, alasannya adalah karena rekam jejak yang sudah saya bangun selama menjadi asisten dosen dan asisten peneliti. Sehingga dari kombinasi pengalaman tersebut membuat saya semakin tertarik dan ingin mengabdikan diri menjadi dosen. Oke, kemudian pendaftar formasi dosen ini kan banyak ya di Indonesia. Kita bisa bilang bahkan mungkin sampai angka ribuan. Terus dengan apa yang kamu punya, apa sih yang membedakan kamu dengan kandidat dosen lainnya di seluruh Indonesia ini? Apalagi di formasi kamu ya. Ya, baik, terima kasih. Adapun yang membedakan saya, tentu saja saya ingin membuat bisa menjadi dosen yang eh, lebih lebih bisa dinamis. Dalam hal ini adalah disesuaikan dengan isu-isu pemerintahan kontemporer saat ini, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan daripada mahasiswanya itu sendiri. Oke, kalau tadi menyinggung masalah isu-isu pemerintahan saat ini gitu. Bukankah kemudian keilmuan ilmu pemerintahan ini justru lebih butuh dosen dari kalangan praktisi dibandingkan dosen dari kalangan akademis? Nah, menurut kamu, kamu masih yakin gak nih untuk jadi akademisi instead of kamu jadi praktisi di PNS yang nanti bisa juga kok jadi dosen praktisi di kampus, bahkan kampus negeri juga banyak yang bisa mengundang dosen praktisi gitu. Ya, baik, terima kasih. Betul memang, tapi saya rasa ketika fokus untuk dosen, maka teori-teori terkait dengan pemerintahannya lebih komprehensif, beda dengan praktisi. Beberapa praktisi itu biasanya disesuaikan dengan background daripada praktisi itu sendiri. Misalnya, ketika praktisi tersebut dari NGO, maka akan disesuaikan dengan mata kuliah misalnya terkait dengan civil society. Adapun misalnya ketika praktisi tersebut dari kalangan atau lingkup birokrasi, disesuaikan juga dengan mata kuliah birokrasi. Tetapi sedangkan dosen ilmu pemerintahan itu sudah semestinya mempelajari teori tata kelola pemerintahan secara komprehensif, sehingga saya membutuhkan studi lanjut untuk mendalami beberapa perspektif teori-teori yang baru tersebut. Oke, padahal sebetulnya kamu juga pasti dalam hati mengiyakan bahwa jalannya birokrasi atau pemerintahan itu terkadang ilmu atau teori tidak bisa 100% dipakai. Yang dipakai adalah pengalaman. Sehingga saya mau mendengar lebih lanjut, apa sih kenapa kamu mau jadi dosen gitu? Karena kalau menurut saya alasan kamu terlalu klise gitu. Ya, alasan saya ingin menjadi dosen tentunya yaitu yang pertama dari pengalaman saya yang sudah saya bangun, yakni sebagai asisten dosen dan asisten peneliti, sehingga saya sudah tahu betul bagaimana lika-liku proses ketika menjadi dosen. Selain itu juga, selain saya ingin menjadi dosen, karena peran peran akademisi sendiri juga bisa berkontribusi untuk hal lain, misalnya terkait dengan proses kebijakan gitu. Dosen juga bisa berpartisipasi seperti itu. Jadi memang perannya cukup sangat sentral juga. Oke, tadi kan berbicara tentang sudah terbiasa jadi asisten dosen, jadi sudah tahulah bagaimana menjadi dosen tersebut. Otomatis tahu dong kalau taraf kesejahteraan dosen di Indonesia ini masih cukup memprihatinkan. Dengan keadaan seperti itu, apakah kamu memang menjadi dosen hanya berpegang kepada idealisme kosong? Kalau saya bilang itu idealisme kosong ya, ingin mengabdi, ingin mengajar dan sebagainya gitu. Tidakkah kemudian Selfie mempertimbangkan bahwa dosen ini akan menjadi mata pencarian utama dan itu tidak menjanjikan gitu? Apakah dengan kondisi realitas seperti itu Selfie tetap mau jadi dosen? Ya, betul. Tentu saja dari eh,
kita tidak menampilkan realitas yang ada ya, tapi ini adalah sebuah komitmen saya, karena tentu saja alasan saya mengambil untuk menjadi dosen juga karena pada saat saya S1 saya itu kuliah melalui beasiswa dari pemerintah, dan tentu saja itu adalah investasi, negara telah berinvestasi kepada saya, jadi saya adalah bentuk balas budi saya untuk bisa mentransfer knowledge yang sudah saya dapatkan kepada generasi selanjutnya, yaitu mahasiswa. Oke, kemudian kalau dari riwayat pekerja dia pernah berkecimpung di NGO ya, yang fokusnya terhadap reformasi tata kelola pemerintahan daerah, betul? Oke, kenapa nggak kemudian nanti pasca studinya lanjut di NGO tersebut? Ya, karena menurut saya ketika bisa menjadi dosen, dosen juga bisa berkontribusi menjadi jembatan antara ketika ada permasalahan antara NGO dan pemerintah. Jadi dosen ini lebih fleksibel juga perannya, bisa memberikan misalnya naskah akademik atau beberapa rekomendasi kebijakan. Oke, kemudian di CV yang saudara sampaikan juga saudara meng-highlight tentang riset anak tidak sekolah. Nah, itu apa kaitannya dengan ilmu pemerintahan? Ya, terkait dengan anak tidak sekolah ini, terkait karena ini adalah terkait dengan pendidikan. Tentu saja pendidikan ini kan isu pendidikan ini kan sangat mendesak karena pendidikan adalah salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia. Nah, eh, isu ATS yang saya angkat di Kota Serang ini melihat masih banyaknya ATS, di mana jika melihat dari angka harapan lama sekolah itu kan berada di persentase 12, artinya anak-anak sekolah yang ada di Kota Serang ini bisa mencapai pendidikan sampai SMA. Tetapi justru realitanya rata-rata lama sekolah mereka justru hanya ada di jenjang SMP saja. Maka dari itu, saya sangat tertarik juga ini seharusnya bisa diberikan beberapa kebijakan bagaimana cara mengentaskan anak tidak sekolah yang tentunya juga melalui kolaborasi antar sektor, selain dari sektor pemerintahan juga dari masyarakat, juga dari sektor swasta. Oke, terkait juga tentang niatan saudara mendirikan pusat kajian kebijakan publik, sudah ada blueprintnya belum? Ya, mohon maaf. Sudah ada blueprintnya belum? Rencananya apa? Misalkan mau mengajak kerja sama siapa? Mau didirikannya kapan? Perizinannya bagaimana? Itu udah ada gambarannya belum? Ya, terkait dengan rencana akan mendirikan apa namanya pusat kajian penelitian ini, saya berencana ingin menggandeng anak-anak muda untuk bisa turun bersama-sama aware terhadap isu-isu pemerintahan dengan didirikannya pusat kajian tersebut, sehingga selain memberikan proses bagaimana eh, penelitian juga bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat tentunya, seperti itu rencananya. Oke, kemudian juga mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan nih, kalau kita melihat kemarin pembukaan dosen cukup besar kan di 2024, tapi jika dibandingkan dengan formasi S2 ilmu pemerintahan yang ditawarkan, jumlahnya cukup bisa dibilang jomplang karena hanya membuka 16 formasi dan kamu bersaing dengan seluruh Indonesia pastinya. Nah, jika memang prospeknya ternyata sekecil itu untuk menjadi dosen PNS ya, kita katakan dosen di PTN, misalkan seperti itu, apa langkah kamu? Apakah kamu tetap mau mencoba jadi dosen PNS sampai dengan umur kamu berakhir atau mau jadi dosen di swasta atau bagaimana? Ya, terima kasih. Terkait dengan bagaimana ke depannya, saya sih berencana tetap akan jadi dosen. Terlepas nanti dosen di swasta atau di PNS, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa saya tetap berencana menjadi dosen. Kalaupun ada kesempatan untuk bisa menjadi PNS, saya akan tentu saja saya akan coba. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan menguji seberapa dalam Selvi menguasai tentang pemerintahan itu sendiri. Saya mau tanya dong, undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor berapa? Tentang pemerintah daerah, yakni undang-undang
Ayo, S1 Ilmu Pemerintahan, calon S2 Ilmu Pemerintahan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor berapa tahun berapa? Saya takut, saya agak sedikit Coba dijawab konfus aja, ya. coba dijawab aja. Ya, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000, Tahun berapa? Undang-Undang Nomor 32 tahun Tahun berapa? Ayo, 2014 atau 32 atau 23? 2032. 32 atau 23? Em, Nanti setelah dari forum ini berakhir, silakan dicari ya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena itu bisa dibilang untuk para birokrat adalah buku saktinya ya. Jadi harusnya selaku sarjana ilmu pemerintahan harusnya udah tahu. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali untuk menguji seberapa dalam saudara Selvi menguasai tentang ilmu pemerintahan nih. Saya mau tanya dong, Gubernur Banten saat ini siapa ya? ya, Gubernur Banten saat ini yaitu Andra Soni. Oke, wakilnya? Wakilnya adalah Dimyati. Oke, nama lengkapnya Dimyati aja. Wakilnya Nata Kusuma. Oke, Dimyati Nata. oke, di Kata Kusuma. Kemudian kementerian yang secara umum mengatur tentang pemerintahan ini kementerian apa sih? Kementerian Reformasi Birokrasi. Nah, selain itu yang lebih intens tentang pemerintahan daerah, kemudian pengelolaan keuangan itu kementerian apa? Kemudian, Mendagri. nah Kemendagri. Siapa menteri dalam negerinya? Siapa menteri dalam negeri? Menteri Dalam Negerinya Jangan mencari ya, karena ini seleksi beasiswa LPDP, jangan dibuka situs pencarian. Silakan setahunnya aja siapa menteri dalam negeri? eh, Bapak Tito. Ya, Bapak Tito. Tito apa? Sebelum, Saya lupa. oke. Kalau nama terlalu sulit, kemudian saya mau tanya, wakil menteri dalam negeri ada berapa jumlahnya? Terdapat Viral loh wakil menterinya, yang sering naik transportasi umum. Berapa sih jumlah wakil menteri dalam negeri? Oke, kalau belum tahu mungkin bisa dicari tahu ya setelah ini. Karena rasanya kalau basicnya pemerintahan harusnya cukup tahu sih siapa. Ya, at least tahu lah, tidak perlu mengenal satu sama lain. Apalagi ini kan, nanti kalau saya tanya Menteri Pan RB, nggak tahu kan. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan juga adalah terkait, kembali lagi sebetulnya, tentang rencana kontribusinya sebagai dosen. Apakah hanya memang satu itu aja rencana kontribusinya? Karena di sini disampaikan memang setelah studi mau jadi dosen gitu. Tidak adakah mungkin bentuk pengabdian masyarakat seperti apa gitu misalkan? seperti yang sudah dijelaskan karena dia tetap akan jadi dosen. Kenapa? Karena kok dosen ini kontribusinya bukan hanya mengajar, tetapi juga ada penelitian dan juga pengabdian. Seperti itu. Jadi dengan menjadi dosen, saya rasa nanti bisa ada kontribusi-kontribusi lainnya, yakni pemberdayaan dan juga penelitian. Oke, sementara pertanyaan dari saya cukup. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh panelis lain. Ada Bu Ayu di sini. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin kembali saya tanyakan, akan saya tanyakan di akhir. Silakan Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Ailsa. Bagaimana Mbak Selvi masih semangat untuk sesi interviewnya siang hari ini? Oke, boleh saya tahu Mbak kesibukannya saat ini apa? Saat ini kesibukannya sebagai asisten dosen dan asisten peneliti. Oke, saya penasaran nih, apa yang memotivasi Mbak Selvi sehingga ingin melanjutkan studi magister? Ya, yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi magister karena pengalaman saya
yang sudah saya lakukan selama ini sebagai asisten dosen dan juga asisten peneliti, sehingga saya rasa saya perlu lagi untuk meningkatkan kapasitas saya terkait dengan ilmu pemerintahan. Maka dari itulah yang membuat saya ingin melakukan studi magister. Oke. Kan rencana Mbak Selvi ini untuk melanjutkan studi di Unpad ya. Apakah kedua orang tua sudah tahu keputusan Mbak Selvi untuk melanjutkan studi? Ya, tentu saja sudah mengetahui. Dan apakah kedua orang tua mendukung keputusan Mbak Selvi untuk melanjutkan studi saat ini? Ya, sangat mendukung karena orang tua saya memberikan sepenuhnya keputusan yang saya ambil. Oke. Dalam menempuh pendidikan, tentunya tuh kita pasti akan memperoleh sejumlah tantangan yang akan dihadapi ketika melanjutkan studi magister. Saya pengen tahu bagaimana cara Mbak Selvi menghadapi tantangan-tantangan yang nantinya muncul ketika proses studi magisternya. Ya, tentu saja nanti selama menjalani studi magister akan ada tantangan-tantangan dan tentu juga dengan berbagai agenda yang sangat padat tentunya. Tetapi untuk menghadapi tantangan tersebut, saya akan terus mencoba beradaptasi lebih cepat dan membuat beberapa hal yang ingin saya capai untuk menjalani studi magister tersebut. Oke. Saya membaca di CV Mbak Selvi ini, saya melihat bahwa Mbak Selvi cukup aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, bahkan Mbak Selvi juga meraih banyak prestasi, dan bahkan sudah publikasi jurnal juga. Benar begitu, Mbak? Oke. Pertanyaan saya sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan Mbak Selvi, di mana kegiatan tersebut membawa dampak yang baik di lingkungan Mbak Selvi sendiri? Misalnya kegiatan organisasi membawa dampak di lingkungan saya sendiri. Yang pertama ada uh, ada misalnya laboratorium ilmu pemerintahan. Nah, selama di laboratorium ilmu pemerintahan, di situ juga saya bisa berkontribusi dalam proses diskusi publik dan juga seminar nasional. Itu kemudian juga ada di Women March Serang juga bersama-sama jejaring komunitas terkait dengan isu gender dan isu perempuan juga memberikan berdampak pada bagaimana mengkampanyekan bagaimana menjadi perempuan yang lebih berdaya. Selain itu juga di komunitas kembali juga bagaimana bisa menjadi medium terkait dengan isu-isu sosial dengan pendekatannya kebudayaan. Oke, Pak Selvis sudah menguraikan beberapa pengalaman organisasinya. Dan bagaimana Mbak mengukur bahwa kegiatan tersebut membawa dampak yang baik di lingkungan sekitar? Ya, kegiatan tersebut tentunya membawa salah satu hal dampak yang baik di lingkungan sekitar. Misalnya di Woman Mat Serang gitu, karena kita memberikan kita pernah ada salah satu kegiatan yakni roadshow terkait dengan pencegahan kekerasan pada perempuan misalnya. Nah, kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Kota Serang untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait dengan pencegahan kekerasan pada perempuan maupun kekerasan berbasis gender.
Selain itu juga misalnya di laboratorium ilmu pemerintahan juga dampaknya adalah misalnya adanya diskusi-diskusi terkait dengan seputar isu sosial politik dan pemerintahan yang melibatkan banyak mahasiswa sehingga mengetahui isu-isu terkait dengan pemerintahan, misalnya politik lokal maupun kepemimpinan perempuan. Selain itu juga misalnya di himpunan mahasiswa Serang, yang ini salah satu organisasi primordial yang ada di Kota Serang juga memberikan dampak misalnya kita bisa melakukan menjadi intermediari lah antara masyarakat dan pemerintah. Oke. Kalau begitu coba ceritakan pengalaman atau momen membanggakan yang berkesan yang pernah terjadi dalam hidup Mbak Selvi. Ya, dari banyaknya pengalaman dan cerita dalam hidup yang membanggakan, ada satu hal yang membuat saya sangat membanggakan itu adalah ketika saya bisa menjadi asisten dosen dan asisten peneliti. Kenapa? Karena ketika saya bisa menjadi asisten dosen, saya diberikan kesempatan untuk mengajar dan bisa transfer knowledge terhadap adik-adik mahasiswa. Selain itu juga pada saat penelitian juga saya bisa turun langsung pada saat melakukan penelitian terkait dengan dinamika interaksi ketenaga kerjaan yang ada di Provinsi Banten, yang dimana hasil dari penelitian tersebut menghasilkan output sebuah buku dan sebuah buku, kemudian juga artikel proceeding dan juga policy brief kepada Disnaker di pemerintahan daerah Provinsi Banten. Oke, tadi sempat diceritakan terkait pengalaman yang membanggakan. Lalu pengalaman yang kurang membanggakan apa yang pernah dialami oleh Mbak Selvi? Ada pengalaman yang kurang membanggakan adalah pada saat saya melakukan KKN, namun pada saat itu terkendala adanya COVID-19. Dari ekspektasi saya ingin melakukan pengabdian secara nyata langsung turun ke masyarakat, karena terkendala akhirnya harus melalui online, sehingga program-program yang dilaksanakan berbasis online. Sebenarnya itu tidak sama saja bentuk kontribusi, tetapi yang saya merasa saya kurang membanggakan aja karena tidak turun langsung ke masyarakat, sehingga feel dan vibes-nya tidak signifikan. Saya merasa. Lalu bagaimana Mbak Selvi menghadapi permasalahan yang terjadi saat itu? Pada saat itu menghadapi permasalahan yang terjadi, tentu saja tetap terus melaksanakan program, tetapi dengan mengalihkan ke digital. Jadi membuat misalnya sosialisasi atau kampanye terkait dengan bagaimana mencegah COVID-19, bagaimana tetap menjaga kesehatan, tapi kontribusi dan programnya berbasis online atau digital. Sorry Kak Ayu, boleh di-unmute? Oh, maaf. Selanjutnya pertanyaan saya, dari momen yang kurang membanggakan tersebut, apa hal atau hikmah yang Mbak Selvi pelajari? Ya, dari pengalaman yang kurang membanggakan tersebut, akhirnya saya mendapatkan hikmah bahwa bagaimana kita tetap terus bisa fleksibel dan beradaptasi dalam kondisi apapun, terlebih itu juga kan permasalahan eksternal yang kita sendiri pun pada saat itu tidak bisa memprediksi terjadinya kendala tersebut. Tetapi dari hal tersebut, meskipun
adanya kendala, tetapi masih bisa dilakukan program dengan lancar. Oke, baik. Saya juga membaca di CV Mbak Selvi bahwa Mbak Selvi ini adalah orang pertama di keluarga yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Dalam perjalanan tersebut, pasti Mbak Selvi punya sosok yang menginspirasi atau berpengaruh dalam kehidupan Mbak Selvi. Boleh disebutkan siapa sosok tersebut dan bagaimana ia memotivasi Mbak Selvi untuk terus maju dalam mencapai tujuan atau cita-cita Mbak Selvi? Salah satu sosok yang sangat berpengaruh pada saat saya proses mengambil keputusan hingga saya bisa meraih gelar sarjana, yakni ibu saya sendiri. Jika pada saat itu ibu saya tidak memberikan percayaan atas keputusan yang saya ambil pada saat saya lulus SMA untuk melanjutkan studi lanjut, eh, mungkin saya tidak akan bisa meraih gelar sarjana seperti apa yang saya impikan. Seperti itu. Oke, selain orang tua masih ada? Hanya ibu saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Selvi pernah melakukan kesalahan dalam bekerja atau selama studi? Tentu saja ada pengalaman saya melakukan kesalahan pada saat saya bekerja, di mana pada saat saya melakukan penelitian, di mana penelitian tersebut perlu melakukan fokus group discussion, mengundang para stakeholder, masuk juga pemerintahan, serikat buruh, dan juga beberapa perusahaan terkait, sehingga membutuhkan tempat, yakni pada saat itu di hotel. Dan beberapa tugas-tugas teknis itu dilakukan oleh saya sebagai asisten. Sayangnya melakukan kesalahan di mana pada saat itu yang dibutuhkan adalah bentuk USEF, tapi saya justru memesannya round table, sehingga ini adalah sebuah kesalahan. Untungnya saya langsung kesalahan saya tuh saya tidak mengecek pada malam hari. Seharusnya pada malam hari atau sore harinya saya coba cek dan tetap koordinasi terus dengan pihak hotel. Saya tidak saya lakukan itu karena itu juga pengalaman pertama saya melakukan teknis-teknis mengurusi FGD tersebut. Untungnya ketika pagi hari saya cek dan saya bisa koordinasi, untungnya masih bisa diperbaiki. Tentunya itu menjadi apa ya? Jadi pelajaran juga buat saya, buat memperhatikan hal detail dan terus berkomunikasi sebelum proses acara berlangsung. Oke, itu kan terkait teknis dalam suatu kegiatan. Dan Mbak Selvi melakukan kesalahan terkait hal teknis dalam kegiatan tersebut. Jika suatu ketika Mbak Selvi diberikan tanggung jawab yang lebih besar, bagaimana sikap Mbak Selvi atau bagaimana cara Mbak Selvi agar tanggung jawab tersebut dalam mendapatkan amanah dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, bagaimana Mbak Selvi tidak mengulangi kesalahan yang serupa? Ya, setelah saya mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan suatu hal, yang pertama tentunya saya akan lebih membuat apa ya, perencanaan yang lebih matang, termasuk juga memperhatikan kondisi-kondisi apa yang dibutuhkan dan apa yang harus segera dilakukan agar ketika terjadinya hal-hal yang kesalahan-kesalahan tersebut lebih bisa diminimalisir. Tentunya yang terpenting adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak ketika proses tanggung jawab itu berhubungan dengan halayak ramai. Saya penasaran nih, coba ceritakan kelebihan yang dimiliki oleh Mbak Selvi, di mana kelebihan itu bisa dimanfaatkan ketika Mbak Selvi melanjutkan studi. Yang pertama, kelebihan saya, misalnya saya bisa berkomunikasi yang baik.
yang bisa berkomunikasi dengan baik dalam hal ini adalah ketika nanti studi lanjut, saya akan bisa membangun relasi dengan beberapa kolega, termasuk juga dengan dosen untuk berkonsultasi terkait dengan studi magister saya. Kemudian juga saya keinginan belajar yang sangat tinggi juga, sehingga hal-hal yang terkadang belum saya dapatkan atau belum saya ketahui, saya akan terus belajar. Selain itu juga proses saya juga udah untuk berkolaborasi atau kerja tim, ini yang menjadi bekal juga untuk dilanjutkan. Oke. Tadi Mbak Selvi sempat menyinggung bahwa Mbak Selvi memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu bagaimana Mbak Selvi memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan dapat diterima baik oleh orang-orang yang karakternya atau latar belakangnya berbeda dengan Mbak Selvi? Ya, ketika saya berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda dengan latar belakang saya, maka proses komunikasinya adalah saya menyesuaikan dengan lawan bicara yang sedang saya lakukan komunikasi gitu. Misalnya ketika saya berbicara dengan masyarakat tempat, maka saya disesuaikan bagaimana saya bisa berbicara semestinya. Pun ketika saya juga berbicara dengan beberapa kawan-kawan, termasuk juga apapun dengan dosen, maka saya juga akan menyesuaikan. Oke. Selain kemampuan komunikasi, Mbak Selvi juga memiliki keterampilan kolaborasi atau kerjasama dalam tim yang baik. Lalu bagaimana Mbak menghadapi jika ada rekan kerja dalam satu tim yang sulit diatur atau ritme kerjanya itu tidak sesuai dengan Mbak Selvi? Ketika saya mendapatkan rekan kerja tim yang tidak sesuai dengan ritme kerja, pertama adalah tentu saya akan melakukan meeting terlebih dahulu, apa goals yang akan dicapai dan bagaimana, kemudian juga disesuaikan juga dengan expertise dari masing-masing anggota, dan menentukan juga misalnya deadline-nya, menentukan deadline sehingga teman-teman sudah semestinya bisa bertanggung jawab terhadap deadline tersebut dan output yang Oke, ingin dicapai. oke, baik. Lalu Mbak Selvi juga punya salah satu kelebihan yaitu mampu beradaptasi dengan cepat di dalam suatu lingkungan. Boleh diceritakan Mbak Selvi salah satu situasi konkret yang menuntut Mbak Selvi agar beradaptasi dengan cepat dan dalam situasi tersebut bagaimana hasilnya? Ya, salah satu contoh bagaimana saya bisa beradaptasi cepat itu adalah selain saya ketika saya melakukan penelitian bersama dengan dosen. Pada saat itu juga terdapat beberapa tim asisten peneliti lainnya, dan itu juga perlu adaptasi cepat karena juga timeline penelitian yang sangat cepat juga, sehingga bagaimana proses adaptasinya adalah sesuai dengan tujuan rencana daripada yang sudah dilakukan. Lalu kira-kira kelemahannya dimiliki Mbak Selvi yang kiranya bisa menghambat proses studi Mbak Selvi nantinya? Ya, saya merasa saya punya kelemahan. Pertama adalah perfeksionis. Dalam hal ini adalah para perfeksionis tersebut kadang saya terlalu mendalami hal-hal sehingga saya abai terhadap hal-hal lainnya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mulai memanage mana hal-hal yang harus dikerjakan dengan cepat ataupun hal-hal yang memang membutuhkan detail sempurna. Selain itu juga saya kewalahan pada manajemen waktu
Tetapi untuk kelemahan ini bisa saya atasi dengan saya membuat to-do list ataupun membuat matriks prioritas gitu. Itu bisa sangat membantu dari kelemahan saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dalam menangani sifat perfeksionis Mbak Selvi ini, Mbak Selvi menetapkan batas waktu realistis. Nah, bagaimana Mbak Selvi menilai apakah kegiatan tersebut cukup baik sudah diselesaikan, mengingat sikap perfeksionis Mbak Selvi ini dapat mengganggu suatu kegiatan? Ya, batasnya misalnya kebutuhannya adalah hanya terkait dengan A gitu. Maka ketika A itu sudah dipenuhi, tidak perlu menambahkan hal-hal yang justru akan memperlambat suatu hal. Biasanya seperti itu. Boleh diuraikan secara konkret suatu kegiatannya yang bisa menghambat hasil atau peluang dari kegiatan tersebut? Misalnya terkait dengan ketika ada acara, misalnya ketika ada acara diskusi publik misalnya, saya berharap misalnya ada apa ya, ada kegiatan apa, ada seremonial atau acara yang bisa membuat lebih perfect atau sempurna. Tetapi ketika ternyata hal tersebut kayak tidak, misalnya gini, atau misalnya gini, ketika ada acara gitu, sebenarnya kan misalnya sudah menentukan batas waktu, misalnya jam 8 sudah harus mulai acara. Tetapi karena ada satu dan lain hal sehingga harus eh, jadi tidak on time. Terkadang saya merasa cemas karena itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu. Tetapi hal tersebut akhirnya walaupun misalnya agak terlambat waktunya, tetap harus berjalan gitu. Yang penting acaranya bisa berjalan. Oke, baik. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Apa arti kontribusi bagi Mbak Selvi secara personal? Arti kontribusi adalah apa yang bisa dilakukan dari sesuatu yang ada pada kita terhadap baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dan juga lingkungan sekitar. Oke. Lalu bagaimana Mbak Selvi memahami diri sendiri Mbak Selvi? Apakah sudah cukup berkontribusi di lingkungan Mbak Selvi saat ini? Tadi agak Oke, saya bagaimana? ulangi pertanyaannya. Lalu bagaimana Mbak Selvi menilai diri Mbak Selvi sendiri? Apakah sudah cukup berkontribusi di lingkungan Mbak Selvi saat ini? Saja saya merasa bahwa saya sudah bisa memberikan sedikitnya kontribusi dari apa yang sudah saya dapatkan. Misalnya ketika saya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru di kelas misalnya, saya bisa di lapangan secara praktis saya bisa memberikan kontribusi tersebut misalnya dengan berbagi pengetahuan dengan adik-adik mahasiswa diskusi ataupun juga dengan NGO di terkait dengan isu-isu lokal, pemerintahan lokal di Kota Serang. Oke. Boleh disampaikan kepada kami panelis apa dampak dari kegiatan tadi yang sudah disebutkan kepada lingkungan di sekitar Mbak Selvi? Sedikitnya yang pertama tentu saja misalnya terkait dengan diskusi dan pengajaran, bagaimana saya bisa memberikan
eh, tips-tips gitu kepada adik-adik mahasiswa bagaimana bisa mempelajari beberapa materi ataupun teori, terus juga bagaimana bisa menulis karya ilmiah seperti jurnal, dan akhirnya mereka bisa lebih semangat karena bisa saya berjumpa dengan eh, stimulus proses tersebut. Adapun kalau misalnya di NGO, di pemerintahan, pada saat program Internet tersebut, eh, dampaknya adalah saya turut bersama-sama melakukan diskusi dengan berbagai stakeholder dan juga OPD di Kota Serang. Misalnya terkait dengan ATS gitu, anak tidak sekolah, sehingga ini bisa menjadi isu krusial nanti. Ini pertama kalinya Mbak Selvi mendaftar LPDP atau sudah pernah sebelumnya? Ya, ini pertama kali. Oke, kenapa Mbak Selvi memilih LPDP? Saya memilih LPDP karena beberapa hal. Misalnya yang pertama, LPDP, saya percaya bahwa LPDP ini bisa memberikan dukungan finansial untuk saya bisa melakukan studi lanjut, sehingga saya bisa lebih fokus belajar dan penelitian nantinya tanpa harus eh, terbagi untuk memikirkan hal ini. Selain itu juga LPDP sendiri juga tentunya mempunyai banyak sekali alumni LPDP dan juga ORD LPDP yang sangat aktif dan kolaboratif, sehingga saya rasa ini bisa menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Dan yang ketiga, yakni nilai-nilai dari LPDP sendiri sejalan dengan rencana kontribusi saya ke depan. Oke. Jika diberikan nilai 1 sampai 10, sudah di angka berapa kepercayaan diri Mbak Selvi akan diterima menjadi awardee? Berapa Mbak? 9, 9. Kenapa 9? karena em, 9 karena yang pertama tentunya saya sudah berusaha memberi apa ya, sudah bisa menyusun apa yang bagaimana rencana saya kontribusi saya ke depan seperti apa dengan gagasan yang saya punya ini, maka sudah seharusnya ini bisa menjadi apa ya, jadi pertimbangan daripada LPDP. Selain itu juga kenapa 9, karena tentu saja mas masih ada yang harus dipersiapkan juga. Oke. Kita tahu sendiri ya Mbak, bahwa persaingan beasiswa ini cukup ketat. Jika Mbak Selvi belum berhasil di tahap ini, apa yang dilakukan Mbak Selvi? Eh, saya belum berhasil pada tahap ini, saya akan melakukan evaluasi diri terkait dengan beberapa hal terkait dengan rancangan kontribusi saya, kemudian rancangan rencana studi ataupun hal lainnya, evaluasi portofolio yang saya punya. Kemudian juga saya tidak menyerah ketika nanti ada kesempatan lagi, saya akan mendaftar di periode selanjutnya, tetapi tentunya dengan persiapan dan hal-hal yang lebih matang lagi, dengan saya terus melakukan mentoring barangkali dengan beberapa alumni ataupun awardee dari LPDP. Oke, berarti jika Mbak tidak lolos di batch ini, berarti tetap daftar di batch selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, hal terakhir apa yang Mbak Selvi ajarkan pada diri sendiri? Hal terakhir yang saya ajarkan pada diri sendiri adalah ilmu itu sudah seharusnya bermuara pada kebermanfaatan. Jadi
ilmu apapun yang dipelajari, misalnya di ilmu pemerintahan yang sudah dipelajari, sudah semestinya bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk khalayak masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Saya persilakan kepada Mas Aldin. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Mbak Selvi, gimana Mbak perasaannya sudah sampai pada tahap substansi ini? Tentu perasaannya tentu saja sangat tenang, dan tentu juga ini jadi apa ya, jadi lebih harus siap lagi karena satu langkah lagi proses untuk menjadi ORD jika diberikan kesempatan. Baik, banyak sekali ya Mbak pertanyaan dari teman-teman panelis. Saya hanya ingin mengonfirmasi beberapa pertanyaan saja. Di sini saya membaca esai dari Mbak Selvi. Mbak Selvi lulus sarjana pada tahun 2022. Kemudian lanjut S2-nya tahun ini 2025. Mengapa lanjut S2-nya baru sekarang, Mbak? Mengapa tidak langsung setelah lulus S1? Karena yang pertama adalah saya terkendala dengan pertama terkendala biaya, kedua saya sebenarnya pengen membangun pengalaman terlebih dahulu di lingkup akademik, baik sebagai asisten dosen ataupun asisten peneliti. Ketika hal itu sudah terasa ada pengalamannya dan saya lebih membutuhkan lagi, maka saya langsung membutuhkan S2. Jadi kenapa saya memberikan waktu 2 tahun untuk saya bisa mencari pengalaman terlebih dahulu lah, mempraktikkan keilmuan yang sudah saya dapat selama saya S1 seperti itu. Dan ketika sudah melakukan itu, saya merasa butuh pendidikan S2. Butuhnya dalam hal apa, Mbak? Bukankah Mbak Selvi tadi mengatakan kan dari tahun 2022 hingga 2025 ini ingin mencari pengalaman gitu ya. Nah, berarti kan dari rentang waktu 3 tahun tersebut pengalamannya sudah cukup untuk melakukan kontribusi. Jadi urgensi untuk lanjut S2-nya apa? Lanjutkan S2 tentu saja saya ingin berkarir menjadi dosen. Oh, berarti lebih ke karir ingin jadi dosennya ya, Mbak, untuk Dan lanjut S2. karir menjadi dosen dan juga tentunya bisa memperkaya perspektif keilmuan di bidang pemerintahan yang sebelumnya barangkali belum saya dapatkan. Perspektif yang seperti apa, Mbak? Misalnya terkait dengan beberapa hal isu-isu kontemporer pemerintahan saat ini, kemudian juga dinamika kebijakan publik yang barangkali itu hanya bisa didapatkan hanya mengangkat saja, barangkali di S2 bisa mendalam, terlebih juga nanti di S2 juga akan bertemu dengan berbagai kepakaran dosen yang punya expertise di bidang pemerintahan juga. Nantinya itu juga bisa saya bisa mendapatkan keilmuan yang lebih komprehensif. Baik, nantinya kan Mbak Selvi setelah lulus S2 akan menjadi dosen. Nah, pertama ingin jadi dosen di mana, Mbak? Kalau misalnya ada kesempatan, saya ingin menjadi dosen di home base pada saat saya S1 di Fakultas Agrikultura. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga saya juga siap untuk bisa berkontribusi dimanapun ketika membutuhkan dosen dari pemerintahan. Mengapa Mbak Selvi ingin jadi dosen di alma maternya? Alasannya apa? Ya, alasan saya ingin jadi dosen di alma mater karena saya melihat adanya kekurangan dosen yang ada di alma mater saya, karena di alma mater saya itu rasionya itu 1:40 keberadaan dosennya, yang dimana sebenarnya idealnya tuh menurut strategi keputusan pendidikan itu idealnya untuk dosen dan sosial itu 1:30.
Bahkan ada beberapa dosen yang menjabat sebagai dosen struktural juga masih mengampu SKS yang dengan beban SKS yang sangat tinggi. Hal itu yang membuat saya ingin kembali. Baik, kemudian pertanyaan saya, setelah lulus S2, itu kan kita harus menunggu pendaftaran dosen dibuka terlebih dahulu. Nah, berarti kan ada gap ya Mbak, setelah lulus S2 dengan pembukaan dosen. Apa yang akan dilakukan oleh Mbak Selvi? Ya, ketika ada gap untuk menuju menjadi dosen tersebut, saya tetap akan, misalnya saya akan melakukan penelitian lanjutan dengan dosen yang sudah saya bangun komunikasinya dan kerjasamanya dari sekarang dan sampai saat ini. Terus juga saya juga terus mengikuti perkembangan-perkembangan akademik dan juga bisa melakukan penelitian juga memperluas jejaring juga misalnya dengan NGO yang terkait dengan politik pemerintahan. Baik, kemudian tadi kan ketika Ibu Ailsa bertanya ke Mbak Selvi mengatakan ingin jadi dosen yang lebih dinamis ya. Dinamis, yang dimaksud dinamis itu yang seperti apa Mbak? Yang lebih dinamis itu dalam hal ini adalah bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu juga dinamis di sini adalah bagaimana kontribusi daripada peran dosen sendiri bukan hanya di lingkungan kampus saja, tetapi juga bisa berkontribusi dan berperan di pemerintahan kita, misalnya di pemerintahan lokal atau daerah. Baik, saya mendapatkan informasi Mbak, kalau jadi dosen itu harus S3. Nah, bagaimana Mbak Selvi bisa yakin setelah lulus S2, Mbak Selvi langsung jadi dosen di alma maternya? Kalau saya belum tahu untuk informasi itu karena itu belum ada keputusan yang jelas. Yang inilah yang itu baru wacana. Tahun ini juga sebenarnya masih di lingkup S2 sependek informasi yang saya dapatkan, dan saya yakin saya bisa menjadi dosen karena tentunya juga saya sudah mencoba approach dan mengobrol juga tentunya ketika ada alumni yang berkontribusi juga itu sangat-sangat didukung. Baik, kemudian Mbak Selvi ini kan mendaftar LPDP itu melalui jalur non-LOE. Pertanyaan saya, dari ketiga prodi tersebut, bagaimana persiapan mendapatkan LOE-nya? Sudah sampai tahap mana? Ya, untuk bisa mendapatkan awalnya saya sudah mencari tahu terkait dengan informasi pendaftaran di kampus yang ingin saya tuju, misalnya di Unpad. Di Unpad juga ada beberapa hal, misalnya kemudian personal statement, kemudian juga tes potensi akademik dan juga proposal penelitian. Itu juga sudah saya pelajari proses pendaftarannya. Baik, nantinya ingin jadi dosen yang seperti apa Mbak? Dosen PNS atau P3K? Ya, apapun kesempatannya nanti yang ingin dicapai, saya akan mengambil peluang tersebut. Jika peluang tersebut PNS, maka saya akan coba juga bisa mengambil peluang tersebut. Baik, Mbak Selvi kan asalnya dari mana tadi asalnya? Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Banten. Sebelumnya sudah pernah ke Unpad atau belum? Nantinya kuliahnya kan di Unpad. Sudah pernah ke sana atau belum? Sudah pernah masuk ke Unpadnya yang magister, yang pasca sarjana itu kan Jadi sudah tahu ya kondisi yang ada di sana seperti apa, seperti itu ya. Kemudian saya ingin tahu bagaimana tanggapan Mbak Selvi terkait efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. ya,
terkait dengan efisiensi anggaran, ini juga menjadi isu yang sangat ini ya, yang sangat apa ya, sangat dibutuhkan beberapa lembaga, misalnya karena beberapa anggaran perlu diefisiensi kalau nggak salah karena untuk program ya makan gratis tersebut dan juga hal lainnya. Nah, terkait dengan isu efisiensi anggaran ini sangat menurut saya sangat berharap saya sih tidak melihat isu tersebut, berharap tidak mengurangi anggaran untuk di bidang pendidikan. Jadi Mbak Selvi setuju atau tidak dalam adanya efisiensi anggaran tersebut? Sebetulnya menurut saya setuju jika mengurangi efisiensi terkait dengan anggaran yang hanya seremonial gitu. Tetapi jika efisiensi tersebut menghambat kegiatan-kegiatan yang krusial, tentu saja ini perlu dipertimbangkan dan dikaji. Baik, Mbak Selvi bisa disampaikan Mbak rencana tesisnya nanti seperti apa? Terkait dengan rencana tesis, saya berencana untuk mengambil penelitian terkait dengan implementasi program Ajak Kendor Sekolah dalam menangani anak tidak sekolah di Kota Serang melalui pendekatan kolaboratif governance. Bisa disampaikan Mbak data terkait, misalnya data terkait anak tidak sekolah yang ada di sana, datanya berapa? Data yang masuk di anak tidak sekolah di sana itu adalah sebenarnya yang terdaftar itu kan sekitar yang Sebelumnya dari tadi suaranya itu semakin kecil, jadi mungkin bisa lebih dekat lagi ke mikrofonnya. ya data anak tidak sekolah yang ada di Kota Serang kurang lebih sekitar 2000-an lebih, yang dimana anak-anak tersebut tidak sekolah dikarenakan beberapa faktor, bukan hanya karena dan ternyata bukan hanya karena ini apa namanya, bukan hanya karena minimnya intelektual, tetapi juga karena akses. Dalam hal ini adalah bagaimana kondisi ekonomi daripada APS, bagaimana kondisi lingkungan di sekolahnya tersebut, misalnya bullying dan lain sebagainya, serta motivasi daripada anak-anaknya tersebut seperti itu, Pak. Lalu bagaimana hal usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau dari Mbak Selvi sendiri untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut? Dari permasalahan tersebut, saya sebenarnya pernah aktif juga kan di Setpad, di mana salah satu isunya itu membahas terkait dengan APS. Pada program tersebut akhirnya mengumpulkan stakeholder termasuk pemerintah, kemudian juga swasta untuk melihat isu ini, karena sebenarnya isu APS ini kan bukan hanya dibebankan pada salah satu OPD misalnya dinas pendidikan, tapi juga perlu pelibatan aktor-aktor lainnya, karena masalah atas ini adalah masalah multidimensi, sehingga perlu ada solusi-solusi yang bersifat juga multisektor seperti itu. Kalau begitu nantinya solusi seperti apa yang ditawarkan oleh Mbak Selvi? Ya, solusi yang ditawarkan tentunya perlu adanya kolaborasi baik bagi aktor stage, aktor government-nya, kemudian juga menggandeng civil society, masyarakatnya, dan juga civil ekonomiknya dari swasta. Misalnya dari swasta ini bisa memberikan beasiswa atau alokasi CSR lah untuk lebih mengutamakan pendidikan yang inklusif. Bukankah beasiswa saat ini itu sangat banyak ya Mbak, baik dari beasiswa pemerintah maupun swasta? Lalu menurut saya kolaborasi yang seperti apa nantinya yang perlu dilakukan? Karena Mbak Selvi kan nge-mention
kolaborasi antara pemerintah, kemudian swasta diharapkan dapat memberikan beasiswa. Padahal kalau kita tahu beasiswa yang ada di Indonesia sudah sangat banyak. Jadi solusi yang ditawarkan sebenarnya solusi yang seperti apa? Apakah ada solusi lain, Mbak? Solusi yang ditawarkan tentu saja solusi yang bukan hanya bagaimana mengentaskan anak tidak sekolahnya, tetapi juga bagaimana untuk mencegah ARPS-nya, anak rentan putus sekolahnya. Jadi tentu saja ini tetap harus dilakukan kolaborasi, misalnya bagaimana pihak-pihak dari sekolah terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan, kemudian juga bagi beberapa anak yang putus sekolah terkait dengan kondisi sosial atau lingkungan, maka dinas sosial juga bisa memberikan beberapa rekomendasi lah terkait dengan masalah tersebut. Seperti itu, Bapak. Baik, nantinya berapa lama, Mbak, penelitian tesis akan dilakukan? Kemudian tadi kan disampaikan bahwa data yang tidak sekolah itu 2000 lebih. Nah, dari Mbak Selvi sendiri, apakah sudah ada bayangan sampel yang akan dipakai berapa? Ya, saya berencana untuk melakukan penelitian kurang lebih sekitar 6 sampai 10 bulan. Yang tentunya di awal sebelum saya melakukan sampel terhadap ATS-nya sendiri, saya sebenarnya ingin melakukan wawancara mendalam terlebih dahulu dengan pemerintah selaku regulator dari adanya kebijakan di program Ajak Kendor ini. Kemudian juga nanti langsung ke lapangan melihat bagaimana proses Ajak Kendor ini dan bagaimana cara mereka membangun trust satu sama lain antar aktor dalam membangun kolaborasi tersebut. Baik, tadi calon supervisornya kan sudah ada ya, Mbak. Apakah Mbak Selvi sudah menghubungi beliau? Pak, tadi terkait Oh iya, terkait calon supervisornya, apakah calon dosen pembimbingnya, apakah Mbak Selvi sudah menghubungi beliau atau belum? ini, Oh, belum tetapi menghubungi. ya belum, karena untuk mendaftar S2 tidak diwajibkan untuk menghubungi promotor sebelum intake, tetapi saya juga coba research terkait dengan kepakaran yang dosen yang akan saya hubungi yang sesuai dengan yang relevan yang bisa membantu rencana penelitian saya. Baik, beberapa pertanyaan terakhir dari saya. Yang pertama adalah ketika Mbak Selvi kuliah S2 nanti, apakah Mbak Selvi akan kuliah saja atau ada hal lain yang ingin dilakukan? Ya, jika nanti saya studi lanjut, saya tetap akan melakukan penelitian jika ada. Yang terpenting adalah bagaimana proses penelitian itu tidak mengganggu proses belajar saya, karena tentu saja tujuan saya ingin punya goals, tapi bisa lulus tepat waktu dan hasil memuaskan. Baik, Mbak Selvi ini kan tadi pertama kalinya ya mengikuti LPDP ya. Bapak, Apakah ada beasiswa lain, Mbak, yang diikuti atau LPDP ini satu-satunya beasiswa yang sedang diikuti? ya, LPDP ini satu-satunya beasiswa yang sedang saya ikuti, Pak. My last question is, why should LPDP choose you? Yang pertama, karena tentu saja saya memiliki kombinasi pengalaman yang sudah saya lakukan selama menjadi asisten dosen dan asisten peneliti, dan tentu saja juga bagaimana rencana kontribusi saya juga ke depannya. Saya bisa menjelaskan juga dengan gagasan yang saya punya ke depannya ingin menjadi apa, ingin membangun apa, dan tentunya saya juga bisa dengan sangat yakin bisa berkomitmen untuk memberikan untuk negara dan masyarakat melalui peran dosen nanti. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Ailsa, silakan. Baik, terima kasih Bapak Aldin. Mbak Selvi, mungkin sebelum kita tutup sesi wawancara pada hari ini, ada 2 pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaannya bersifat saya hanya ingin mendengar pandangan dan pendapat dari Mbak Selvi.
Yang pertama adalah terkait dengan kondisi kabinet Indonesia saat ini yang terkesan sebagai kabinet gendut. Dari perspektif Mbak Selvi sendiri, apakah itu hal yang baik atau itu hal yang buruk? Silakan disampaikan. Ya, dari perspektif saya terkait dengan kabinet gendut ini, saya rasa ketika hal ini bisa membantu roda jalannya pemerintahan yang lebih baik, ini sudah sangat cukup bagus menurut saya, terutama terkait dengan hal-hal yang memang misalnya ada pemecahan misalnya dari Kemenristek Dikti menjadi kementerian apa-apa dibagi lagi gitu. Itu bisa menjadi lebih fokus nantinya menjalani roda pemerintahan seperti itu. Oke, kemudian saya ingin meminta pendapat dari Mbak Selvi terkait dengan politik dinasti yang kental di Banten. Bagaimana pendapat Selvi selaku warga Banten? Ya, terkait dengan politik dinasti, menurut pendapat saya tentu saja ini sangat-sangat merugikan masyarakat karena ini bisa jadi akan menimbulkan KKN yang berkepanjangan. Dan saya kurang setuju dengan politik dinasti sebetulnya, karena akhirnya roda pemerintahan hanya dikuasai oleh kerabat tertentu saja. Itu sehingga proses partisipasi dan demokrasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Demikian mungkin pertanyaan yang bisa kami panelis sampaikan ke Mbak Selvi. Sebelum kami sudahi sesi wawancara pada hari ini, silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh panelis atas pertanyaannya. Saya hanya akan memberikan sebuah closing statement aja. Semoga saya bisa diberikan kesempatan untuk menjadi warga LPDP dan bisa berkontribusi nanti ke depannya, karena ketika nanti saya bisa berkontribusi, saya harap bukan hanya saya bisa mengajar, tetapi saya juga bisa menyalakan obor harapan di kelas-kelas kepada mahasiswa dan juga adik-adik dan anak-anak yang barangkali mereka sangat jauh sekali menjangkau bisa hidup di sarjana. Baik, terima kasih Selvi. Mohon maaf dari kami panelis apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang berkenan. Setelah ini bisa meninggalkan ruangan Zoom dan mengisi survei yang ada di form pendaftaran LPDP ya. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih. Oke, Mbak Selvi kalau misalkan mau istirahat, mau minum, mau nyiapin catatan dulu boleh, silakan. Ya. Gimana Mbak Selvi, ini apakah mock up pertama atau sebelumnya sudah pernah mock up? Ya, yang pertama ini mock up pertama, Kak. Benar-benar mock up pertama. Oke, mungkin ini moderator bisa langsung kita ke sesi feedback atau gimana? Iya, boleh Kak. Kan banget tadi interviewnya. Jadi habis interview ini kita ada sesi feedback dari ketiga kakak panelis. Boleh Kakak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Zara. Mungkin akan mengawali feedback ini dari saya ya, sesuai urutan panelis. Yang pertama yang perlu jadi catatan buat Selvi, ada satu karakteristik pertanyaan yang sebetulnya kami bertiga selalu ulang, itu terkait dengan rencana kontribusi. Karena jujur mungkin Mbak Ayu, Mas Aldin sependapat, belum ada gregetnya alasan jadi dosennya itu kenapa. Kayak bahkan alasan untuk lanjut studinya itu benar-benar terlihat hanya untuk memenuhi syarat jadi dosen. Jadi kayak nggak ada hal lain yang memperkuat itu gitu. Itu perlu jadi poin penting ya, karena jadi dosen tuh nggak cuman serta-merta cuman tentang tridharma perguruan tinggi dan sebagainya, nggak sesepele itu gitu. Dan kalau menurut saya pribadi, beberapa alasan yang disampaikan tuh alasan klise gitu. Jadi nggak menunjukkan bahwa Selvi ini punya suatu hal yang bisa dispesialkan dibanding aplikan LPDP maupun aplikan dosen misalkan ketika ini untuk pendaftaran dosen. Jadi kayak nggak ada bedanya sama orang lain gitu. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah karena backgroundnya pemerintahan, kalau menurut saya harus lebih aware ya sama
hal-hal yang menyangkut tentang pemerintahan. Tadi undang-undang salah. Padahal saya udah kode tuh. 32 apa 23? 32 atau 23. Jawabannya kan 23, UU 23 2014 kan kalau Pemda itu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya basic ya, apalagi lulusannya S1 pemerintahan. Harusnya di luar kepala gitu. Karena birokrat buku saktinya kalau di Pemda ya UU 2314 itu kan, baru nanti ada UU lain, perda segala macamnya dari situ sumbernya. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian ini sebenarnya ada di sesinya Mas Aldin, cuman cukup apa ya, cukup menggelitik lah. Pernyataan terkait S2 tidak perlu menghubungi promotor. Memang betul, tapi kalau konteksnya mau LPDP, apalagi Selfie kan nyebut nama dosen tadi. Nah, itu baiknya Selfie sudah tahu, jangan sebatas gimana ya, sudah tahu lah dan sudah mungkin kenal gitu. Jangan cuman karena ngelihat namanya di website Unpad terus dicatut gitu aja tanpa nggak ada kenapa-kenapanya dia itu dicatut gitu. Nah, solusinya memang nggak perlu ngehubungin secara formal karena belum tentu dosen itu juga bakal jadi pembimbing kita. Tapi at least kalau tips dari saya pribadi itu bisa dikontak via LinkedIn. Kalau Mbak Selvi punya LinkedIn, jadi sampaikan aja tentang ketertarikan Mbak Selvi mau lanjut studi di ilmu pemerintahannya Unpad. Gitu aja, cukup kayak gitu aja, dan itu bisa jadi nilai lebih gitu. Jadi di sisi lain Mbak Selvi nyertain nama dosen, tapi ketika ditanya terkait sudah menghubungi dosen, jawabannya adalah karena kami nggak disuruh untuk ngubungin dosen, itu blunder gitu. Kalau memang nggak disuruh, kenapa ada nama dosen itu di esai? Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya kontribusi itu nggak cuma jadi dosen sih Mbak, walaupun mungkin terlanjur ya di esai kayak gitu. Cuman mungkin bisa ditambahkan terkait misalkan Mbak Selvi di sekarang ini ikut komunitas apa, sekiranya itu bergerak di bidang yang menyinggung-nyinggung pemerintahan, ya itu bisa dijual gitu. Jadi kontribusi itu kita nggak semata-mata cuma jadi dosen. Pun sebetulnya yang lebih bagus untuk di-highlight adalah bukan jadi dosen ya kalau menurut saya, tapi bikin lembaga kajian kebijakan publik itu tadi. Justru itu malah lebih bisa menjual dibandingkan jadi dosen, karena dosen itu ada mungkin ribuan ya pendaftar LPDP mau jadi dosen gitu. Jadi dosen yang kayak mana nggak cuma sekedar dosen yang dinamis aja. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Dan menurut saya juga sih ilmu pemerintahan ini lebih ke ilmu praktis sih. Sehingga memang Mbak Selvi harus betul-betul mantap, tidak bahasa ngawang-ngawangnya kayak tidak ngambang alasan mau jadi akademisinya. Karena memang faktanya di lapangan sebetulnya Mbak Selvi juga tahu gitu, kalau kita udah masuk ke birokrat, teori itu gak ada artinya lagi, semua tentang ilmu praktek aja gitu. Karena gimana caranya Mbak Selvi bisa mempertajam alasan jadi akademisinya itu gitu. Karena tadi balik lagi sesuai pernyataanku, alasannya masih klise textbook, kayak ya udah semua aplikan mungkin alasan jadi dosennya memang karena itu. Dan kalau bisa alasan jadi S2-nya jangan hanya karena memenuhi syarat, karena tadi keceplosan 2 kali kalau saya perhatiin. Di saya keceplosan, di Mas Aldin juga keceplosan bahwa saya S2 karena saya mau jadi dosen. Padahal harusnya gak gitu cara jawabnya. Harusnya memang S2. Nah, perlu juga dipertajam karena S1-nya linear nih sama S2-nya, dan menurut saya, sepengalaman saya ya, ilmunya itu nggak jauh beda dan nggak berubah-berubah banget. Yang berubah itu adalah praktek di lapangannya kan. Kalau kita pemerintahan, sebenarnya teori pemerintahan itu apa, bedanya pemerintahan itu apa, itu aja, mau S1 mau S2 sebenarnya itu aja kan. Cuman makanya tadi saya singgung kenapa nggak ngambil ilmu yang lebih spesifik, kayak misalkan tentang mungkin politik pemerintahan atau kebijakan publiknya atau administrasi publik, itu kan lebih mengerucutkan dibanding ilmu pemerintahan. Tapi dari jawaban Selvi itu tadi tersirat bahwa ya udah, karena mau jadi S2 ilmu pemerintahan ini biar supaya bisa jadi dosen ILPEM, pasti ke situ arahnya gitu kan. Nggak bisa menjelaskan kenapa memilih ilmu induknya dibandingkan ilmu anaknya lah, istilahnya kayak gitu. Nah, itu yang perlu Mbak Selvi lebih ini lagi, karena nggak cuman sekedar memperdalam. Kalau S2 itu banyak aspek-aspek di S2 yang memang nggak ada di S1, dan itu kayaknya nggak kesebut deh. Kayak misalkan kalau di S2 kita itu lebih cenderung ditekankan kepada riset. Dari hasil riset yang nanti kita buat itu kan dampaknya ke masyarakat bisa aja, atau bisa jadi riset itu jadi bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan suatu kebijakan. Hal-hal itu harus yang di highlight gitu, karena mungkin riset di S1 kurang, sehingga memanfaatkan kesempatan S2 di ILPEM untuk banyak terlibat ke masyarakat, ke pemerintah melalui perspektif akademis. Itu kalau menurut saya.
Kemudian yang perlu jadi catatan terkait tadi kan diminta di terakhir memberikan ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Kalau dari pengalaman saya sih, yang pertama disampaikan itu kalau di closing itu jatuhnya closing statement ya, itu mengucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa mengikuti seleksi substansi. Kemudian yang kedua itu sampaikan dulu mohon maaf. Jadi kayak mohon maaf apabila dari jawaban saya ada yang kurang berkenan atau tidak sesuai, pokoknya hal seperti itu. Dan yang ketiga adalah sampaikan harapan besar selfie kepada beasiswa ini gitu. Dan mungkin bisa dikasih punchline alasan kenapa LPDP harus menerima saya secara singkat aja gitu. Jadi mungkin bisa bisa ya tergantung Mbak Selfie gitu. Misalkan mau ngasih quotes yang relate dengan ambisinya Mbak Selfie dan sebagainya itu boleh. Sementara itu sama yang terakhir, sorry. Mbak Selfie kayaknya tadi ada googling ya. Makanya saya tadi langsung nyindir kayak jangan googling, jangan mencari. Nah itu nanti di substansi asli nggak bisa. Jadi daripada secara mau dari mockup ini dibiasakanlah untuk tidak mencari tahu secara diam-diam seperti itu karena itu jatuhnya kecurangan kan apalagi kalau nanti di seleksi substansi asli itu bisa membahayakan. Sama yang terakhir adalah ilmu pemerintahan ini kan kalau menurut saya salah satu ilmu yang memang bersinggungan langsung sama masyarakat. Harus banyak-banyak aware tentang kasus di lapangan. Makanya tadi di terakhir saya nanya tentang kabinet, Mas Aldi nanya tentang efisiensi, terus juga saya nanya tentang politik dinasti karena hal-hal seperti itu kemungkinan besar ditanya sepengalaman saya karena saya memang backgroundnya juga pemerintahan dan dari birokrasi itu bakal ditanya isu-isu hangat panas di sekitar kita itu apa aja. Kemudian pengetahuan-pengetahuan umum kayak tadi saya nanya wakil menteri siapa itu nggak tahu bahaya karena pemerintah itu bagian dari pemerintahan gitu dan yang di pusat pucuknya itu ya kalau di pemerintahan secara umum benar Kemenpan RB dan juga Kemendagri gitu masa kita nggak tahu gitu padahal kita berkecimpung di situ jadi perlu selain perlu memperdalam alasan kontribusinya nanti perlu juga memperkaya ilmu pengetahuannya. Kalau dari aku sih mungkin sementara itu aja nanti mungkin kalau ada yang mau ditanya setelah Mbak Ayu dan Mas Aldin yang ngasih feedback kali ya. Terima kasih Mbak Ayu silahkan. Oke. Bagaimana Mbak Selfie perasaannya setelah mockup hari ini? Tentu saja perasaannya deg-degan dan blank sih karena ini pertama kali coba mock up. Jadi tadinya udah mempersiapkan jadi blank tapi juga tadi sangat insightful sekali sih masukan dari Kak Elsa juga hal-hal yang belum saya perhatiin ternyata oh ini penting nih harusnya saya persiapkan juga tapi ini bisa jadi bekal untuk persiapan substansi. Oke, Mbak Ails tadi sudah menjelaskan terkait masukan-masukannya yang lebih banyak membahas tentang jurusan dan akademisi. Seperti itu. Mungkin masukan dari saya terkait cara Mbak Selfie ketika mockup tadi. Di mana ketika selesai dari interview pertama, lalu masuk ke interview kedua, suara Mbak Selfie itu mulai sedikit mengecil seperti itu. Entah itu karena mungkin Mbak Selfie berasa interview pertama sedikit mencecar Mbak Selfie atau dari teknis audio Mbak Selfie yang mengalami gangguan. Itu saya kurang tahu. Jadi selama sesi interview nanti usahakan audionya, jaringan tidak mengalami kendala teknis. Seperti itu. Walaupun kalau misalnya nanti ketika interview kan ada 3 interviewer, Mbak. Salah satunya mencecar atau semuanya mencecar pertanyaan-pertanyaan yang membuat Mbak Selfie harus berpikir dengan kritis, usahakan suara tetap sama. Maksudnya nada suaranya tetap sama. Terlihat bersemangat di awal sampai akhir, jangan di pertengahan suaranya sudah kecil, kurang bersemangat, bahkan sejauh interviewer tadi Mbak Selfie nggak ada senyum sama sekali. Jadi nanti ketika di interviewer
usahakan em, senyumnya tetap dipertahankan dan suaranya tetap dipertahankan dengan volume yang sama. Seperti itu, Mbak. Lalu yang kedua, terkait kontak mata. Kontak mata Mbak Selvi selama interviewer saya perhatikan itu belum fokus di satu titik. Misalnya, Mbak Selvi masih kebingungan melihat kamera atau melihat layar. Jadi, kalau misalnya Mbak Selvi gugup, better untuk fokus di kameranya aja, seperti itu. Atau kalau enggak, fokus di layar. Jadi secara teknis seperti itu. Lalu yang kedua, ketika saya tadi meminta contoh-contoh konkret dalam aspek kelebihan dan kekurangan Mbak Selvi itu, sedikit kebingungan. Kan Mbak Selvi nih yang menuliskan sendiri CV-nya. Jadi otomatis terkait kelebihan dan kekurangan itu, Mbak nilai dari, kegiatan sehari-hari Mbak Selvi. Jadi dari suatu peristiwa Mbak Selvi bisa menilai diri sendiri bahwa Mbak Selvi punya kelebihan dan kekurangan. Dan ketika tadi saya meminta contoh konkretnya, Mbak Selvi bisa menceritakan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kenapa Mbak Selvi itu menilai bahwa Mbak Selvi punya kelebihan seperti ini atau sifat yang seperti ini. Seperti itu. Jadi ketika diminta untuk menceritakan, situasi konkret, yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan, Mbak Selvi tidak kebingungan akan hal tersebut. Lalu yang ketiga, nah, beberapa kali dalam pertanyaan bidang psikologi ini, saya menanyakan dampak dari, suatu kegiatan yang sudah dilakukan Mbak Selvi. Berkali-kali, saya mengarahkan ke arah bagaimana dampak dari suatu, kegiatan yang sudah dilakukan Mbak Selvi selama ini. Namun yang dijawab itu, eee, hanya secara garis besarnya, manfaat dari, kegiatan tersebut. Misalnya tadi salah satunya ketika kegiatan KKM ya, yang Covid itu kan, di situ Mbak Selvi, karena kegiatan KKM-nya dibatasi, Mbak Selvi melakukan pendekatan berbasis digital seperti sosialisasi daring dan kampanye berbasis medsos. Dan Mbak Selvi hanya memberikan manfaat secara garis besarnya, tidak disebutkan secara, konkret, eee, apa manfaat yang diperoleh di lingkungan tersebut. Misalnya, apakah setelah Mbak Selvi melakukan pendekatan berbasis digital seperti melalui sosial media, tingkat, eee, awareness masyarakat di lingkungan tersebut itu menjadi meningkat, seperti itu. Yang saya pengenkan, tadi seperti itu dampaknya, dan Mbak Selvi kurang menguraikan hal seperti itu. Kalau dari saya selama sesi interview, eee, terkait pertanyaan-pertanyaan psikolog cukup. Mungkin Mas Aldin boleh melanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Kalau dari aku, kita sharing bareng ya Mbak Selvi ya. Nah, jadi kan banyak sekali masukan dari Mbak Elsa sama Mbak Ayu. Aku hanya menambahkan sedikit saja. Sedikit. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan teknisnya dulu ya Mbak. Suara dari Mbak Selvi itu dari awal sampai akhir itu kurang stabil. Di awal keras banget, bukan keras banget. Dari awal itu di bagian opening suaranya itu aku ngerasanya menggema gitu Mbak. Suaranya menggema, entah ini dari mungkin dari ruangannya atau dari device-nya. Kemudian memang dari awal itu suaranya sudah agak kecil, tapi makin akhir sampai ke aku itu paling kecil gitu Mbak. Ketika sesi sesi diskusi suaranya kembali normal. Nah ini kan aneh gitu kan Mbak. Jadi nanti ketika substansi itu device-nya coba diperhatikan kembali. Kemudian
aku melihat jawaban dari Mbak Selvi itu seringkali jawabannya itu meragukan. Meragukannya dilihat dari mana? Dari ekspresinya sama intonasinya. Misalnya, ini kita diskusi bareng ya Mbak. Ketika Mbak Selvi menjawab pertanyaan dari Mbak Ailsa, Mbak Selvi itu mohon maaf agak sedikit hmm, senyum bukan senyum, agak sedikit tertawa gitu Mbak. Jadi kan misalnya nih tadi ditanya undang-undang. Nah kalau kita nggak tahu ya ya bilang aja nggak tahu. Kalau kita tahu tapi lupa sampaikan dulu kayak gitu. Bukan berarti kita meresponnya dengan tertawa terlebih dahulu kayak gitu Mbak. Itu kesannya kurang menurutku kurang sopan kayak gitu. Jadi nanti ketika ada pertanyaan yang out of the box, kita jangan panik, jangan panik. Jadi berusaha untuk senyum dan tetap tenang kayak gitu. Kita harus bisa handle dengan baik gitu Mbak. Kemudian kelihatan mikirnya. Jadi ada di pertanyaan dari Mbak Aisyah, aku sama Mbak Ayu, Mbak Selvi itu kelihatan banget mikir jawabannya. Harusnya ketika kita substansi, kalau kita sudah well prepared, ya kita tinggal ada pertanyaan, kita jawab kayak gitu Mbak. Nah, tapi jangan khawatir, nantinya kan bisa dilatih lagi. Jadwal substansinya sudah keluar apa belum Mbak Selvi? Nah, belum kan ya? Nah, itu masih bisa ada waktu nih untuk berlatih lagi. Kemudian Mbak Selvi itu seringkali menyampaikan kata yang kurang spesifik. Misalnya ketika Mbak Ilsa nanya, Mbak Selvi bilang ingin jadi dosen yang lebih dinamis. Nah, baru kan aku nanya, ini dinamis maksudnya seperti apa? Nah, jadi Mbak, ketika interviewers bertanya, jawabannya Mbak Selvi itu harus spesifik. Kalau mau menyampaikan yang dinamis, sekalian dijelaskan dinamisnya seperti apa, kayak gitu. Gunanya agar waktunya itu tidak terbuang, interviewers ingin mengonfirmasi jawaban dari kita yang kayak gitu. Kalau spesifik, berarti kan beliau bisa bertanya di pertanyaan yang lain, yang bisa menambah poin kita. Kemudian, mohon maaf, mata melihat kemana-mana, seringkali ke pojok kanan atas. Itu. Jadi kalau saran dari aku ya Mbak, cara kita meyakinkan interviewers itu ada 3, ekspresi, intonasi, sama gestur. Nah, dari ketiganya ini, itu bisa mendukung argumen kita juga. Seperti itu. Kemudian Mbak Selvi seringkali, bukan seringkali sih, kayak beberapa kali itu menggunakan kata yang informal. Misalnya, kalau nggak salah, kemudian closing statement aja. Kalau nggak salah gitu ya tadi ya. Nah, itu kan ketika kita substansi kan diusahakan jangan menggunakan kata yang informal seperti itu, Mbak. Kayak gitu. Kemudian, mohon maaf, aku karena kontribusi aku sama Mbak Selvi sama nih, Bismillah ya, nantinya ingin menjadi dosen. Nah, aku belum menemukan poin Mbak Selvi jadi dosennya itu apa. Karena Mbak Selvi itu ketika ada pertanyaan di awal dari Mbak Elsa, Mbak alasan lanjut studinya apa? Kemudian Mbak Selvi bilang, ingin menjadi dosen gitu kan ya. Kemudian dan seterusnya gitu kan. Nah, cara kita itu Mbak, jangan terlalu jujur gitu. Ketika ada pertanyaan alasan lanjut studi, kita itu harus nge-mention dulu permasalahan yang kita angkat. Saya menemukan sebuah permasalahan Bapak Ibu, jelaskan permasalahannya. Nah nanti solusi yang ditaruhkan seperti apa, bisa jadi dosen itu bisa ditaruh di poin terakhir, kayak gitu. Hingga akhirnya nantinya saya ingin menjadi dosen, misalnya seperti itu. Beda halnya dengan Mbak Selvi menyebutkan jadi dosen di awal. Aku mikirnya, apa ini salah ngomong atau gimana ya? Ah, aku coba tanya lagi, kayak gitu kan. Ternyata ketika aku tanya lagi, jawabannya sama. Oh, berarti ini dari hati, kayak gitu, Mbak. Nah, itu Mbak. Kemudian kenapa aku belum menemukan alasan spesifiknya lanjut S2 apa? Yang kedua itu berkaitan sama kontribusinya. Ketika aku nanya, Mbak, gap antara lulus S2 kemudian daftar jadi dosen, itu kan ada gap nih. Hal yang dilakukan oleh Mbaknya apa? Biasanya Mbak, interviewers itu ingin setelah lulus S2 kita langsung kontribusi. Misalnya nih, sebelum menjelaskan rencana jangka pendek, Mbaknya bisa menyampaikan, setelah saya lulus S2, Bapak Ibu, saya akan kembali ke daerah X untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapat. Sampaikan dulu kontribusinya seperti apa. Baru disampaikan, di samping itu, saya akan mendaftar sebagai seorang dosen. Nah, itu cara agar kita menutupi gap tersebut. Kayak gitu, Mbak. Khawatirnya, kalau kita nggak menyampaikan seperti itu, khawatirnya kontribusi Mbaknya itu akan dilakukan semuanya ketika jadi dosen. Nah, sembari menunggu pendaftaran dibuka, berarti Mbaknya nggak melakukan apa-apa dong. Nah, khawatirnya kan kesannya seperti itu. Jadi cari hal untuk mengatasi gap tersebut. Kemudian, ketika ditanya mengapa memilih LPDP, ini pertanyaan dari Mbak Ayu kayaknya ke Mbak Selvi ya. Kemudian Mbak Selvi menjawab yang pertama itu LPDP memberikan dukungan finansial. Nah, kemudian yang kedua, alumni LPDP tadi kan ya.
Terus yang ketiga apa tadi? Yang dua itu ya Mbak. Oh, visi misi LPDP sejalan dengan kontribusi saya gitu kan ya. Saran dari aku, dukungan finansial itu jangan ditaruh di alasan pertama, Mbak. Jadi bisa digeser, ditaruh di alasan terakhir, kayak gitu. Jadi yang di poin pertama itu bisa ke yang visi misi LPDP sejalan dengan kontribusi saya, itu disampaikan juga kontribusinya seperti apa, misalnya dalam bidang pendidikan, apa, kayak gitu, Mbak. Kemudian yang kedua bisa digeser yang dijaring dijaring already tadi. Kemudian Mbaknya tadi kan menyampaikan alumni LPDP aktif dan kolaboratif yang memberikan kesempatan berharga. Nah, ini kan terlalu umum ya. Jadi bisa disampaikan misalnya alumni LPDP aktif dan kolaboratif yang memberikan kesempatan berharga bagi saya untuk misalnya dalam hal penelitian dan memperbanyak publikasi ilmiah, misalnya seperti itu Mbak. Jadi itu lebih spesifik kayak gitu. Dan yang ketiga baru dukungan finansial tadi. Jadi susunannya diubah. Kemudian why should LPDP choose you? Jawaban dari, karena ada pertanyaan bahasa Inggris, harusnya dari Mbak Selvi menjawab menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu. Baru kalau sudah stuck, izin ke interviewers. Mohon maaf Ibu, kemampuan speaking saya kurang baik. Apakah diperkenankan jika saya menjawab menggunakan bahasa Indonesia? Misalnya seperti itu Mbak. Jangan tiba-tiba menjawab menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kaget kita, kayak gitu Mbak. Kemudian, seperti yang disinggung sama Mbak Ailsa berkaitan dengan SVP ya, supervisor. Mbak Selvi kan sudah menemukan nih nantinya ingin bergabung bersama siapa. Saran dari aku, sebelum substansi, sampean bisa menghubungi beliau, Mbak. Kalau saran dari Mbak Lisa kan hubungi lewat LinkedIn bisa. Kalau aku waktu batch 1 2023 menghubungi lewat email. Nah, entah nantinya bakal dibalas atau tidak, ketika ada pertanyaan itu bilang saja, alhamdulillah saya sudah menghubungi beliau. Namun saat ini masih belum ada jawaban, misalnya seperti itu. Tapi semoga nantinya dijawab ya Mbak, karena yang aku 2023 alhamdulillah kita diskusi melalui email gitu. Nah, mungkin dari Mbak Selvi khawatir ya, ini kan masih belum tahu lulus apa enggak, jadi kuliah apa enggak gitu kan. Nah, makanya ketika kita menghubungi beliau melalui email, kita sampaikan dulu bahwa ceritakan kalau sekarang saat ini sedang proses substansi LPDP Bapak, nantinya saya akan bla 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 bla. Jadi disampaikan kayak gitu Mbak. Nah, nantinya jadi dari beliau kan juga bisa tahu nih sekarang sedang ikut beasiswa juga kayak gitu. Kemudian beberapa terakhir dari aku Mbak, urgensi, oh ya, Mbaknya kan bilang tadi urgensi lanjut S2-nya itu karir jadi dosen terus perspektif dalam pemerintahan. Karir jadi dosennya kurang tepat ditaruh di awal, yang aku mention di awal. Kemudian yang kedua, perspektif dalam pemerintahan. Nah, ini kurang spesifik, Mbak. Yang dimaksud perspektif itu dalam hal apa? Harusnya permasalahannya yang diangkat. Karena kan rencana tesis Mbaknya itu berkaitan dengan apa tadi? Anak tidak sekolah sama rentan ARPS sama ATS tadi kan ya, Mbak ya. Harusnya permasalahan itu, Mbak, yang dimasukkan di alasan lanjut studi S2 gitu. Baru nanti solusi yang ditawarkan seperti apa hubungkan sama kontribusi Mbaknya. Gitu, Mbak. Kemudian terakhir dari aku ini apa namanya kontribusinya itu ketika jadi aku masih belum nangkep ini, Mbak. Kan rencana tesisnya itu kan yang ATS sama ARTS ya. Tapi di rencana kontribusi yang di situ kayaknya di bagian ini tadi tidak sekolah sama RPS itu kurang disinggung oleh Mbaknya gitu. Menurut aku ya. Nah, jadi nanti coba hubungkan sama itu Mbak, karena menurutku benang merahnya itu permasalahan yang diangkat, kemudian hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau Mbak Selvi untuk mengatasi permasalahan tersebut, hasilnya bagaimana, berhasil atau tidak. Nah, sehingga kan itu yang menjadikan Mbak Selvi lanjut S2. Kemudian itu dihubungkan sama rencana tesis. Dari rencana tesis dihubungkan sama pasca studi. Yang tadi rencana awalnya alasan lanjut studinya itu dosen, belum belum nangkap yang ini. Rencana tesisnya baru nih ini, berarti kan ini permasalahannya kan. Di pasca studi, Mbaknya kurang mention terkait ini tadi di sesi substansi kayak gitu, Mbak. Jadi ibaratnya itu rencana permasalahan sama rencana tesis berbeda. Rencana tesis sama pasca studi berbeda juga kayak gitu, Mbak. Kurang ada benang merahnya. Jadi nanti dari Mbak Selvi coba dikaitkan benang merahnya seperti apa. Kalau dari aku itu, aku kembalikan ke Mbak Ailsa atau Mbak Ayu mungkin ada tambahan, silakan. Dari aku cukup, Mas Aldin, Mbak Ayu, Cukup, Kak. Mbak Selvi, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan.
Terima kasih. Tadi masukan-masukan dari beberapa panelis sudah sangat menjadi catatan besar lah buat saya. Bisa lebih menemukan tadi seperti yang paling bisa menemukan benang merah antara rencana studi, pasca studi dan kontribusi. Jadi bisa lebih saya sambil mempelajari kembali dari masukan dari para panelis. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan selama proses mock up. Nggak apa-apa Mbak. Perbanyak berlatih sih tipsnya ya, perbanyak ikut mock up jadi supaya bisa terbiasa dan juga terlatih, dan mungkin feedback dari kami ini, sharing dari kami ini bisa bermanfaat. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyain lagi dari Mbak Selvi, dari kami panelis juga cukup. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang pas, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Well, terima kasih untuk kakak-kakak panelis hari ini. Gimana teman-teman? Kerasa banget ya atmosfer dari interview dan juga feedback yang insightful banget dari 3 panelis kita hari ini. Dan juga Kak Selvi, makasih banyak udah hadir di hari ini. Good Kak untuk sesi interview hari ini ya. Dan buat teman-teman juga yang udah hadir di hari ini, makasih banget udah 2 jam kebersamaan kita. Makasih juga untuk Kak Ail, Kak Ayu, dan Kak Aldin untuk waktu dan kesempatannya, informasi yang sangat bermanfaat banget bagi kita semua di sini. Semoga setelah ini semuanya makin pede dan makin siap dan tentunya dekat dengan mimpi kita semua untuk menjadi awardee LPDP berikutnya. Sampai jumpa di acara Leto selanjutnya dan jangan lupa untuk terus semangat belajar dan juga berdoa dan pantengin terus sosial medianya Leto. Aku Gigi Azahra pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.